Yo teman-teman, jadi kali ini saya bakal buat video tentang sejarah jurnalistik. Harusnya ini ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu jurnalistik. Jadi saya bakal buat, jadi stay tune ya. Nah, yang pertama adalah sejarah jurnalistik. Nah, jadi sejarah jurnalistik pertama itu ditemukan ataupun dinobatkan itu sebagai bapak jurnalistik, yaitu Julius Caesar. Julius Caesar ini adalah salah satu raja Romawi, jadi di Italia sana. Dulu pada saat berapa ratus sebelum Masehi, dia membuat papan pengumuman yang sebenarnya papan pengumuman ini hanya berisikan tentang info-info sekitar mengenai daerah dia atau desa dia di situ ya, yang ditinggali ya, yang dia rajai gitu. Nah, sebenarnya papan pengumuman ini nih sudah dilakukan bertahun-tahun sebelum dia. Emang kayak udah budaya sebenarnya ini nih. Cuman eh apa kayak info-info harian gitu tuh diupdate lebih, nulis apa lebih sering nulis gitu di papan pengumuman ini ya. Jadi eh pas ada info-info apa tentang rakyatnya, entah tentang gempa bumi dan bla bla bla, pokoknya yang hal kecil juga ditulisnya di situ. Nah, terus pada saat itu hanya ditulis lewat tangan ya, tulis tangan. Jadi dulu belum ada ketik ataupun tinta. Nah, setelah itu terus berkembanglah ke daerah Cina, Amerika, dan tanah-tanah lainnya. Nah, tentang sejarah jurnalistik di tanah-tanah lainnya saya belum tahu, jadi belum saya cari tahu. Hanya tentang sejarah jurnalistik di dunia, jadi di Julius Caesar nih ya. Oke guys, jadi masuk ke sejarah di Indonesia ya, pers di Indonesia ataupun jurnalistik di Indonesia itu sebenarnya ada 3 tahap. Yang pertama itu tahap penjajahan Belanda, yang kedua ada tahap jurnalistik, maksudnya jurnalistik tahap di pas penjajahan Jepang, dan ada pasca kemerdekaan. Nah, yang pertama itu di Belanda, pas penjajahan Belanda itu pers masuknya gara-gara surat menyurat antara Kapten VOC dengan Kerajaan Makassar. Nah, jadi waktu itu tuh Kapten VOC yang penjajah dari Belanda itu datang ke Makassar, berlabuh, terus buat surat ngasihkan ke Kerajaan Makassar. Nah, nggak tahu visinya, yang penting surat inilah yang menjadi kayak triggernya untuk masyarakat pribumi kenal tentang surat menyurat ataupun kayak jurnalistik lah gitu, jurnalistik ya. Nah, terus masyarakat pribumi ataupun masyarakat Indonesia ini lah ngikut entah itu dimulai dari mana gitu kan, entah dari orang ke orang ataupun raja ke raja ataupun yang lainnya. Nah, terus masuk ke tahap penjajahan Jepang. Jadi pas Jepang jajah nih pada tahun 1443 atau 42 gitu, Jepang masuk thread. Nah, itu pers di Indonesia itu dikekang sekali oleh Jepang. Karena memang pada saat itu Jepang sangat kejam ya. Udah tau lah ya kayak sejarah penjajahan Jepang tuh gimana masanya. Jadi pada saat itu tuh pers disatukan jadi satu buat pers yang namanya Perang Asia Timur. Nah, jadi pada saat itu tuh semua pers tidak bisa menggunakan kebebasannya untuk beropini ataupun mengisi berita ke orang-orang, ke masyarakat, tidak bisa. Dia hanya bisa mengikuti perintah dari pemerintahan Jepang. Nah, di situ tapi ada kabar sedikit dari mana ya, dari dosen dulu itu bilang kalau ada pers yang diam-diam masih aktif lah pokoknya, tapi tidak nampak di permukaan di orang-orang Jepang gitu ya. Nah, terus masuk ke tahap ketiga, yaitu di pasca kemerdekaan. Nah, di sini peran sangat penting dari pers, yaitu memompa semangat orang-orang nih karena udah merdeka kan yang merdeka ini kan hanya tahu di daerah di Jakarta doang ataupun di Batavia gitu kan. Nah, pers inilah yang ngasih tahu ke orang-orang di mana, di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi dan semuanya, bahwa Indonesia sudah merdeka.
inilah pers, gunanya pers. Di situ pers ada radio ataupun mesin ketik ataupun kabar berita gitu udah disebarkan untuk memompa semangat orang-orang Indonesia nih, karena bahwa kita ini sudah merdeka, kita ini udah bebas dari penjajahan gitu. Oke. Itu nomor 1. Nomor 2-nya next. Pertanyaan kedua yaitu mengapa komunikasi massa masuk ke dalam ilmu komunikasi. Nah, jadi yang pertama ini murni opini dari saya. Jadi yang pertama jadi mungkin alasannya ini. Karena di komunikasi massa kita tuh belajar banyak tentang bagaimana kita menyampaikan pesan kita pesan kita ke khalayak, ke penonton ya, ataupun ke khalayak lah gitu, ke khalayak banyak. Nah, dalam menyampaikan pesan kita tuh harus banyak sekali belajar tentang ilmu komunikasi. Entah bagaimana kita nih berkomunikasi dengan baik, yang efektif, yang efisien. Nah, di media massa itu sangat diperlukan, karena kalau kayak bertele-tele terus informasinya tidak jelas, itu tidak bakal dibaca oleh orang sih, tidak bakal dibaca. Nah, terus di ilmu komunikasi ini banyak sekali kayak hal-hal penting gimana caranya biar kata-kata ataupun apa yang ingin kita ungkapkan nih sampai ke orang tersebut dan paham tentang apa yang kita katakan ataupun yang kita ketik ya. Kalau dalam koran ya apa yang kita ketik. Terus next apa ya? Mungkin gini. Karena di komunikasi massa kita banyak belajar tentang bagaimana karakter-karakter yang ada di khalayak. Nah, di ilmu komunikasi juga sebenarnya kita udah belajar tentang psikologi sosial ataupun psikologi komunikasi. Nah, jadi kita ini tahu bagaimana kita menempatkan diri ataupun kita menulis dengan kata-kata, bagaimana kita nih bisa memainkan emosional khalayak. Jadi biar khalayak tuh wah ini keren nih kayak gini nih gitu kan. Wah ini mantap nih pers kayak gini gitu. Nah, jadi sebenarnya banyak alasan ngapa ilmu komunikasi massa ataupun jurnalistik nih ya, jurnalistik masuk ke ilmu komunikasi. Jadi banyak sekali intinya ini mengenai khalayak dan pengirim. Jadi bagaimana si pengirim nih menyampaikan pesan kepada khalayak biar si khalayak ini paham betul tentang apa yang disampaikan oleh pengirim, seperti itu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Next, yang ketiga yaitu jelaskan peran pers di Undang-Undang Pers pasal 3 Undang-Undang 40 tahun 2000, tahun 1999. Jadi saya bacakan dulu ya undang-undangnya, yaitu pasal 3 ayat 1, pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Ayat 2, di samping fungsi-fungsi ayat tersebut, pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Oke. Jadi kita bahas tentang peran pers di undang-undang ini ya. Jadi pers itu berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Jadi kayak apa-apa yang udah di pers itu sebagai pendidikan, jelas kayak pers ataupun jurnalistik di Indonesia ini harus mencerdaskan masyarakat ataupun rakyat Indonesia. Harusnya seperti itu. Tapi mungkin ada media-media yang sedikit menyimpang, mungkin seperti itu. Tidak paham lah, mungkin mereka yang lebih paham. Akan tapi ya jelas peran pers di sini sebagai peran pendidikan gitu ya. Harus mendidik gitu, harus mendidik, ingat. Nah, yang kedua itu ada media informasi. Nah, jadi di sini sih jelas sekali sih udah emang udah dijalankan oleh semua media mungkin. Jadi kayak menyebarkan informasi dulu di sini ada gempa bumi bla 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 bla, terus ada informasi di mana-mana di seluruh Indonesia disiarkan ataupun disebarluaskan dengan media, dengan televisi, dengan media sosial dan lain-lain ya. Terus sebagai hiburan, benar. Ini kalau entertain ini memang udah sering sekali ya kita tonton ya, kayak di RCTI, terus media sosial juga iya. Terus memang selain media itu
hanya menyebarkan informasi, tapi juga buat masyarakat nih senang, kayak ada hal hiburannya di dalam media tersebut. Jadi biar tidak monoton berita-berita terus pendidikan terus kan, jadi kayak biar ada refreshingnya mungkin ya di sini fungsi persnya ya. Terus ada kontrol sosial. Nah di sini mungkin banyak media-media yang mungkin sedikit menyimpang mungkin ya. Tapi jelasnya di sini media berfungsi sebagai kontrol sosial di sini sangat penting, karena memang mungkin orang-orang belum paham akan satu hal tapi tetap dilakukan. Nah, pers atau media di sinilah yang menjadi yang ngasih tahu gitu, informannya gitu kan, kayak orang ngasih tahu. Jadi contohnya kontrol sosial di sini kalau pada COVID-19 pada sekarang COVID-19 itu kita tidak boleh bertebaran di jalan gitu karena bisa gini. Jadi kayak ada sesuatu yang dikontrol oleh media, kayak kayak sesuatu yang ndak dipahami oleh orang-orang tuh dikasih tahu dari media, entah tentang mabuk ataupun mabuk itu ndak boleh di Indonesia gitu kan. Kayak hal-hal yang bersifat kecil-kecil sebenarnya banyak yang disampaikan media. Kalau kita lakukan, contohnya kalau kita lakukan mabuk ataupun begal dan bla bla, kita bakal kena jerat pasal ini, kriminal bla 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 gitu kan. Jadi sekarang media memang udah menjalankan tugas-tugasnya sih, udah berfungsi lah ya, udah berfungsi sebagaimana dijelaskan. Oke. Ayat kedua di situ media atau pers berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Benar. Di sini Pak jelas sekali sih, kayak makin banyak channel-channel ataupun media-media yang baru masuk gitu, kayak net, terus ada ruai bla bla bla, pokoknya ada yang lokal ada yang nasional gitu ya. Nah jadi memang dari media tersebut sangat banyak uangnya sangat banyak, kayak perekonomian jadi mungkin jadi sebagai buat orang kerja, terus banyak lowongan kerja juga di situ kan. Jadi kayak emang bersifat ekonomi lah ya, ada uang keuangannya ya di media tersebut, ndak freelance gitu kan, ndak kayak kita kerja terus nyampe informasi yang bikin berita ndak dibayar, ndak, tetap dibayar. Oke. Next. Oke, pertanyaan keempat yaitu jelaskan 4 teori pers beserta negara penganutnya. Yang pertama itu ada libertarian teori, itu dianut oleh Amerika. Sebenarnya libertarian teori ini bisa disebut dengan teori bebas pers. Jadi teori ini menyebutkan bahwa pers pada libertarian teori ini sangat bebas untuk memberitakan apapun, maksudnya tentang apapun yang ada di sekitar lingkungan gitu, dan juga bebas mengkritik dan mengejudge atau mengkritik pemerintah, pejabat dan menteri ataupun partai politik. Nah di sini bebas, akan tapi di situ mungkin ada sedikit aturan-aturan dari pemerintah, ndak ada sedikit ndak itu sih, ndak dikekang, cuman kayak ada batas-batasan lah gitu ya di libertarian teori ini. Terus McQuill juga menyebutkan prinsip-prinsipnya, yaitu pers ini seharusnya pers kalau mau menerbitkan itu tidak lewat orang ketiga gitu. Terus kalau emang ini kalau mau mengkritik ataupun pokoknya kayak mengkritik pemerintah, pejabat dan menteri ataupun politikus gitu, itu sangat boleh dilakukan oleh di dalam teori ini, sangat boleh, karena memang tapi tidak pribadi orang, tapi ingat, pemerintah, pejabat atau menteri ya, bukan pribadinya tidak boleh mengancam ataupun memberitakan pribadi orang. Jadi pers seperti itu ya, walaupun bebas tapi ada batasan-batasannya seperti itu. Yang kedua, selanjutnya itu ada teori
responsibility sosial ataupun pokoknya itulah ya. Terus teori ini menyebutkan bahwa pers, sebenarnya teori ini diantara teori otoriter dan teori bebas tadi ya, di tengah-tengah. Karena di sini menyebutkan bahwa teori ini menekankan pada moral dan tanggung jawab dari pemilik media tersebut. Nah, jadi si pemilik media ini nih harus memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat dan memberikan ruang untuk masyarakat untuk berdiskusi ya kepada media tersebut. Jadi ada feedback. Di sini sedikit beda. Nah, di sini juga di sini McQuill juga memberikan prinsip-prinsip, yaitu teori ini masyarakat tidak dirugikan. Maksudnya pers memberitakan berita tersebut tapi tidak merugikan masyarakat tersebut. Jadi kayak ada peraturan-peraturan di dalam persnya tersebut. Dan teori ini nih bagus sih, kayak apa ya, kita bisa berkomunikasi dua arah gitu dengan medianya. Kalau kita emang tidak setuju ataupun ada saran-saran dari khalayak, kita bisa sampaikan kepada media tersebut seperti itu. Jadi teori ini lebih kayak diantara otoriter dan bebas, di tengah-tengah. Nanti otoriter saya jelaskan habis ini. Oke, masuk ke teori otoriter yang ketiga. Nah, sebenarnya teori ini dianut oleh negara-negara yang komunis ya, yang Rusia, terus yang bersifat raja, apa ya, hierarki ya, kayak apa ya, kayak negara-negara Malaysia, terus yang ada negara-negaranya, Brunei juga, Brunei Republik sih. Oke, nah jadi teori otoriter ini sebenarnya kalau saya sebut otoriter, teman-teman pasti paham sih otoriter itu apa. Dan jadi kalau kita sangkut pautkan dengan pers, paham kayak gimana sih pers otoriter gitu ya. Saya jelaskan sedikit. Jadi teori yang pers otoriter ini berpusat ataupun berpegang pada keputusan pemerintah. Jadi keputusan pemerintah itu mutlak. Kalau pihak medianya tidak mengikuti atau melanggar aturan dari pemerintah, media akan dicabut izin aksesnya. Nah, sebenarnya otoriter ini sebenarnya bagus karena banyak positifnya sih sebenarnya. Tapi kalau kalian mandangnya negatif ya juga negatif sebenarnya. Tapi positifnya yaitu kita bisa menguatkan internal dalam satu negara. Jadi kayak pers semuanya nih fokus membantu pemerintah untuk apa ya, kayak mengedukasi dan bla bla bla, dengan mengedukasi kayak apa ya, biar kayak di Rusia kan, kayak mereka nih ditanamkan kalau dia harus cinta Rusia gitu. Kayak persnya nih harus meningkatkan rasa nasionalisnya atau komunis atau nasionalisnya pada negara tersebut. Jadi pers sangat berguna sih untuk apa ya, menguatkan negara tersebut. Tapi teori ini nih sangat banyak digunakan pada zaman abad 17-18. Oke, yang keempat ada teori development media. Nah, di sini teori ini nih menekankan pada perkembangan. Jadi media di sini berfungsi sebagai membantu negara untuk menekankan perkembangan ekonomi, perkembangan nasional atau perkembangan lainnya di negara tersebut. Seperti mungkin dianut oleh negara Jepang. Jadi bagaimana pada saat itu Jepang memang sangat terpuruk ya. Jadi medianya sangat membantu masyarakat Jepang untuk moralnya naik gitu kan. Jadi sampai sekarang Jepang bisa jadi negara yang maju gitu. Jadi mungkin prinsip teori ini sih ya, media harus membantu negara untuk membangkitkan
pembangunan di negara tersebut seperti itu. Oke, jadi itu sejarah ataupun ujian tengah semester dari pengantar ilmu jurnalistik. Saya Muhammad Aditya Swandi, izin undur diri dengan NIM E11 011 6103. Jadi bye bye.